Salam sehat untuk kita semua. Ya anak-anak sekalian, di hari ini kembali lagi dengan Ibu dalam proses pembelajaran. Namun sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anakku sekalian, di hari ini kita akan ada dalam proses pembelajaran. Namun, Ibu mau mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Mars PPK bersama-sama. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa berbudi pekerti akhlak yang mulia siswa berkarakter Indonesia religius hidupnya nasionalis jiwanya integritas jadi tujuannya mandiri hidupnya gotong royong semangatnya persatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa berbudi pekerti akhlak yang mulia siswa berkarakter Indonesia religius hidupnya nasionalis jiwanya integritas jadi tujuannya mandiri hidupnya gotong royong semangatnya persatukan bangsa Indonesia siswa berkarakter Indonesia siswa berkarakter Indonesia. Ya anak-anak sekalian, untuk proses pembelajaran hari ini Ibu minta dari kamu agar memperhatikan dengan baik video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan untuk kamu di hari ini. Selamat belajar. Ya anak-anak sekalian, di hari ini kita akan belajar tema 5 tentang cuaca, subtema yang ketiga pengaruh perubahan cuaca, pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada proses pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat merangkum isi teks sebuah surat. 2. Siswa dapat menjumlahkan pecahan dengan penyebut sama. 3. Siswa dapat membuat poster. Mari anak-anak sekalian, kita belajar dengan penuh semangat walaupun hanya dari rumah. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Anak-anak, Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Anak-anak, cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Nah, anak-anak sekalian, Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah surat Komang untuk Dayu. Denpasar 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan.
Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Komang. Anak-anak, rangkumlah isi teks surat yang telah dibaca, lalu buatlah dalam bentuk peta pikiran. Ayo kita buat peta pikirannya. Yang pertama, surat untuk Dayu. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Ya, peristiwa itu terjadi di Denpasar 2 Agustus 2017. Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Ya, warga sekitar Gunung Agung yang mengungsi. Bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Ya, dengan cara mengumpulkan pakaian dan makanan. Lalu siapa yang mengalami peristiwa itu? Komang sepupu Dayu. Yang berikut, mengapa peristiwa itu terjadi? Ya, warga mengungsi karena Gunung Agung mulai waspada. Anak-anak sekalian, ini adalah hasil rangkuman peta pikiran seperti contoh di bawah ini. Pada tanggal 2 Agustus 2017, Komang sepupu Dayu membantu korban Gunung Agung. Warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Warga mengungsi karena Gunung Agung mulai status waspada. Komang mengajak Dayu untuk mengumpulkan pakaian dan makanan. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam? Ayo, coba kamu tuliskan cara membantu teman-teman yang terkena bencana alam. Nah, di sini Ibu punya contoh cara membantu teman yang terkena bencana alam. Ya, antara lain sebagai berikut. 1. Menyumbangkan makanan atau pakaian yang layak pakai. 2. Memberi motivasi agar teman tidak berputus asa. 3. Ikut menghibur korban bencana alam. 4. Mengumpulkan sumbangan dari masyarakat sekitar. 5. Mendoakan agar korban bencana alam tidak mengalami banyak kesulitan. Nah, anak-anak sekalian, sekarang coba kamu amati gambar berikut ini. Kelompokkanlah berdasarkan keadaan cuaca panas dan dingin. Nah, di sini ada gambar jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda, jus buah, es pisang hijau, cendol dawet, topi, baju kaos, ya, bakso, sup ayam, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan melengkapi tabel dengan benda makanan atau minuman sesuai cuacanya. Yang pertama, kelengkapan cuaca panas. Yang pertama ada kipas bambu. Yang kedua, kipas angin. Yang ketiga, topi pantai. Yang keempat, es pisang hijau. Yang berikut, es cendol, jus buah, es kelapa muda, topi, baju kaos. Yang berikut, kelengkapan cuaca hujan. Ada payung, ada bakso, sup ayam, ya, wedang ronde, teh hangat, jas hujan, jaket, payung, dan selimut. Anak-anak sekalian, itu tadi beberapa contoh ya jenis makanan atau minuman yang sesuai dengan cuacanya. Anak-anak, Dayu menceritakan isi surat Komang kepada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu, Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya, "Apakah kita sudah sampai, Ayah?" Lalu ayah menjawabnya dengan sabar, "Kita baru menempuh setengah perjalanan, sayang. Berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba."
Dayu berpikir setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Ayo kita bantu Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama di bawah ini. Yang pertama, tulislah pernyataan matematika seperti contoh berikut ini. Ibu membawa 1 loyang kue kecil, kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Nah, anak-anak sekalian, untuk mengerjakannya, kita lihat dulu penyebutnya. Karena penyebutnya itu harus sama anak-anak. Lalu untuk menjumlahkannya bukan berarti begini ya. Pembilang tambah pembilang, penyebut tambah penyebut. Tidak anak-anak. Penyebutnya harus tetap sama. Yang kita jumlahkan hanyalah pembilangnya saja. Ya, berarti kita jumlahkan bagian yang dimakan oleh ayah dijumlahkan bagian yang dimakan oleh ya Dayu. Ya, bagian yang dimakan oleh Dayu 1/4 bagian ditambah dengan bagian yang dimakan oleh ayah 1/4. Jadi kita jumlahkan. Penyebutnya sudah sama yaitu 4, kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi kue yang telah dimakan Dayu adalah 2/4 bagian. Ya anak-anak, yang berikut. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat. Ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Ya, jadi Dayu makan 3 bagian, berarti 3/10 bagian. Lalu ibu makan 2 bagian, berarti 2/10 bagian. Jadi coklat yang dimakan Dayu dan ibu adalah, ya kita jumlahkan sama-sama. 3/10 ditambah dengan 2/10 sama dengan, ya 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi bagian yang dimakan ya Dayu dan ibu adalah 5/10 bagian. Soal yang berikut anak-anak. Ayah membeli roti manis 1 balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Ibu makan 1 potong, ayah makan 2 potong. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Ya anak-anak, bagian roti yang dimakan ibu 1 potong. Berarti 1 dari 5 bagian yang ada. Berarti 1/5 itu adalah dalam bentuk pecahannya. Lalu ayah makan 2 potong. Berarti 2/5, artinya 2 dari 5 bagian yang ada. Jadi dalam bentuk penjumlahan pecahannya adalah 1/5 tambah 2/5 sama dengan 3/5. Jadi bagian yang dimakan oleh ayah dan ibu adalah 3/5 bagian. Nah anak-anak sekalian, tulislah hasil penjumlahan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Langsung saja kamu jumlahkan ya. Namun untuk soal-soal ini kalian kerjakan di buku tugas kamu masing-masing. Anak-anak, Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan dana, juga pengumpulan barang untuk membantu saudara di Bali. Mereka akan membuat poster, ya, isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semua diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Yuk kita bantu mereka membuat poster. Beri hiasan menarik berupa garis, bidang, dan warna-warna. Nah anak-anak sekalian, ini adalah contoh poster dengan tema berbagi pada sesama, membawa kebahagiaan. Anak-anak, poster itu bisa berupa informasi, bisa juga berupa ajakan, bisa juga berupa himbauan, ya. Nah, di sini
Alat-alat yang diperlukan dalam membuat sebuah poster adalah 1. Kertas berukuran A3, 2. Penggaris, 3. Pensil, 4. Spidol atau krayon. Langkah-langkah membuat poster. 1. Buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekelilingi kertas. 2. Tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster. 3. Buatlah pola garis-garis pada tepi poster. 4. Padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar. 5. Berilah warna untuk pola garismu. 6. Setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah dapat kamu tuliskan kalimat. 7. Ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Nah, anak-anak sekalian, jangan lupa berikan informasi waktu pengumpulan. Informasikan juga tempat pengumpulan barang-barangnya. Poster kalian akan makin indah dan menarik. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi adalah contoh cara membuat poster. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai kita bertemu pada proses pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya anak-anak sekalian, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Ingat pesan ibu, kalesang diri, jangan lupa pakai masker, hindari kumpul rame-rame, selalu menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan tetap rajin berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Tabea.